Maaf ibu-ibu ya, ini wabarakatuh. Pak Ustadz udah masuk, coba saya. Oh iya. Ya. Oke. Enggak, silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi wa rabba, Rodina billahi robba bil islam dina, wabil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an, Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. warzuqna fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. wa wa hifzal malaikatil muqarrabin Birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Sudah diterima koreksian? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. dikoreksi, Pak. Belum 100 kan? Belum. Belum semua. Sudah diterima. Tapi kalau 100 nggak ada merah-merahnya, Pak. Nggak berwarna, Pak, dia. Ada, tetap ada. Kan 100-nya merah. Nah, kalau tapi secara umum udah bagus kok, apa namanya? Udah mulai mengerti ya Pak Ustadz. Ya lumayan lah. Untuk harokatnya, ya bentar. Kadang-kadang Cuma tinggal teliti aja ya. Tinggal teliti. kadang betul, kadang. Kalau untuk pola-pola itu yang penting teliti. Terus itu saja. Terus ini rata-rata untuk yang halaman terakhir, yang bagian kaidah itu ada satu kaidah yang kurang, kaidah 8. Jadi Sudah 8. ya langsung dari 2 langsung lompat ke 9. 9 nih. Karena di situ ada satu kasus lagi, yaitu ada wawu jatuh setelah kasroh. Itu kan harus pakai kaidah 8 dulu. Ya meskipun ujung-ujungnya juga sama dibuang, tapi prosedurnya nggak boleh dilompat, nggak boleh dilewati. Jalurnya nggak boleh pakai jalan pintas. Nggak boleh jalan pintas ya Pak, langsung. Semuanya harus diinikan. Karena Karena gini. pengalaman nomor 1 disamain aja. Karena khawatirnya gini, ternyata kalau seandainya kaidah 9 tidak terjadi, kalau kita tarik mundur 1 langkah ke belakang, itu bukan wawu tapi ya gitu. Yeah. Kita tarik mundur 1 langkah, ya bukan wawu ya Pak, karena dia fi ya Pak. Ya itu. Jadi seandainya itu nggak mati misalkan, ternyata huruf yang terakhirnya itu dihidupkan, mungkin karena faktor nggak jadi mabni atau nggak jadi jazm misalkan. Kalau kita mundur 1 langkah itu ya iya bukan wawu. Kalau wawu itu 2 langkah mundur kan gitu. Jadi itu yang gunanya kenapa kita harus pakai prosedur itu. Karena kalau ketika mundur 1 langkah yang kelihatan itulah yang dipakai. Kalau tanpa kaidah 8 itu mundurnya 2 langkah. Kebanyakan mundur. Oke, tapi secara garis besar udah lumayan. Nah, ini lewat aja ini. Orang kayak gini itu kan yang penting
teliti ya. penelitian. Penelitian aja, jadi nggak apa-apa kita lompat. Anggap aja udah hafal gitu. Hmm. Jadi kita bisa fokus yang lain yang lebih Ya, Pak. ya yang lebih harus diperhatikan ya. Oke. Kalau i'rab itu nggak ada masalah ya yang seperti ini. Ya, lagi bisa nih, lagi bisa. Ya. Jadi Cuman kemarin itu masih ragu-ragu karena dia isim jamak gitu loh, Pak. ya nggak masalah Ya. karena memang nggak ada ketentuan mau tunggal mau Kan jamak yang katanya penting harus nakiro, Pak. ya. Memang jamak nggak ada yang nakiro. Ya itu Oh, gitu. kemarin ragu-ragu. Maka ragu-ragunya kemarin di situ, Pak. Nah, kalau nasirin itu nakiro. Kalau pengen ma'rifat ya an-nasirin kan gitu. Iya, Tinggal karena dikasih ada an. ya itu karena jama. Ya ini nakiro. Kalau mau ma'rifat ya dikasih alif alif lam ya. Alif An lam. an-nasirin itu baru ma'rifat. Jadi nakiro itu nggak harus dipersepsikan pada isim. Tidak hanya melekat pada isim mufrad saja. Semua isim bisa. Isim tasnya bisa, jamak muzakkar bisa, jamak muannas pun bisa. Semuanya bisa. Ini nakiro. Kalau mau makrifat, ya bukan nasirin bunyinya. Wa ma'alahum Al. minan nasirin. Iya. Minan nasirin. Gitu bunyinya. Minan nasirin. Ini kan bukan minan nasirin, tapi min An. nas. Kan Min. beda. Oh, Beda minna. kan? Mina. Ya. Minan nasirin. Kan Hmm. karena ada alnya kan, jadi mina. Ya. Kalau ini kan nggak ada alnya, jadi min nasirin. Bisa ditangkap kan? Jadi paham kan? Nah, Ya, jadi So, itu sudah betul. Nakiro. Ada yang bilang makrifat? Enggak kan? enggak, enggak. ada. Nah, jadi ini adalah apa namanya khobar muqaddam. Ya ini kita anggap sudah bisa lah ini. Ini gampang ya. Malahum min nasirin. Istinaf, nafi, harf jar, nomor empatnya isim dhamir, mahal jar, kemudian lahumnya khobar muqaddam, sudah betul, mahal rafa ya, sebagai khobar muqaddam. Ada yang masih salah nggak khobar muqaddamnya? Enggak, Pak. Enggak, Enggak betul. ya? Oke, udah pada 100 semua kok. Ya. Nah, oke, juga Zaidah, yang Abu Bakar, sama posisinya Rofa. Oke. Nah, ini yang ada beberapa yang langsung aja ke harokat. Ada yang betul nggak? Kasih harokatnya ada ya? Ada. Ibu Nelly mungkin ya. Ada. Nah, sebentar. Kalau punya punya Bu Aida salah dua. Karena punya Bu Aida itu ini sudah kasrohnya sudah betul. Cuman kurang tanwin. Ini loh. Li Oh, iya. ini mestinya Oh, iya. li adarin. Ada. Karena nggak ada alnya ini. Harus pakai Ya. tanwin. Oh, iya. Yang kedua ini as-safar. Ini kan sudah ada alnya. Kenapa ada Oh, iya. tanwin, Bu? Ibu pakai tanwin. Sebenarnya hampir betul ya, hampir betul. Cuman di sini as-safarun kan salah. Ada Iya. alnya, tidak Dalil boleh ada lam. tanwin. Ya, hanya itu. eh kalau kalau punya Bu Aisyah, Bu Lydia, ah, iya, sama-sama. Salahnya sama ini. Eh, sebentar. Siapa? Oh, salah satu. Punya Bu Lydia di sini. Ini di sini. Ishtaroto. Ini kan fi'il madhi ya. Harus mabni fathah. Nggak boleh dhamma. Ya kan? Di sini Ya, dia madi. ininya washtaroto al-jumhuru. Bukan washtarotu. Nggak boleh. Karena
fi'il madhi itu mabni fathah. Ya sudah, silakan diartikan. Yubahul fitru li'a'zarin. Yubahu ini apa? Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Mudhari Mudhari apa? majhul. Majhul. Kalau begitu al-fitru jadi apa? Naibul fa'il. Fa'il. Nah, punya Bu Lydia di mute itu. Nggak dengar suaranya. Cuman kelihatan ya, jadi apa naibul fa'il ya. Nah, ini li'a'zarin masih mute. Li'a'zarin ada tangganya. Coba Fi'il lihat. majhul. Yubahul fitru li'a'zarin apa? Di azarin. Membolehkan. Bolehkan Dibolehkan Membolehkan berbuka. dan alasan beberapa dengan beberapa alasan. alasan. Berbuka, maksudnya tidak berpuasa, dibolehkan untuk beberapa alasan. Alasan. Dia as-safaru, apa itu? Safar, Ya, dia safar. bepergian, Bepergian. Wal maradu, wudu, Dan sakit, sakit. sakit, wal hamlu war radha'u, tua, Dan hamil. hamil, Menyusui. hamil dan menyusui, menyusui, wal rodo, haramu, Wanita. renta, lansia, lanjut usia, ya, karena usianya, wa Ya. irhaqul ju'i wal atashi. terdesak lapar dan Ya, haus, maksudnya iya sangat-sangat Dan lapar dan haus. haus. haus, Jadi pokoknya hausnya tuh sampai kerongkongan pokoknya. Laparnya tuh sampai melilit misalkan ya. Jadi bukan hanya lapar biasa. Kalau lapar biasa orang puasa semuanya lapar. Kalau Mungkin haus karena ya cuaca ya Pak. Cuaca mungkin. bisa Hmm. bisa karena lagi aktivitasnya menguras tenaga misalkan. dan Misalkan puasa tapi kemudian ini kebetulan orangnya bekerja di luar ruangan. Misalkan ikut Ya. proyek, ya kan, ikut proyek yang harus, misalkan proyek jalan, misalnya jalan tol kan pas lagi musim panas lagi, harus diterik di tengah terik matahari. Nah, itu kalau nggak minum bisa pingsan itu, dehidrasi. Apalagi kalau proyeknya di Arab Saudi, di tengah gurun, bangun jalan tol, apa namanya, di jalan raya, yang ketika suhunya bisa 40 lebih kan derajat Celcius misalnya. Oh itu kalau nggak minum apa namanya pingsan itu. Iya, kekurangan cairan. Itu namanya irhaqul ju'i wal atash. Mungkin kalau lapar itu mungkin agak bisa ditahan, tapi yang orang sering nggak tahan ini Haus. minum haus, ya itu bisa pingsan betul. Nah itu ya, jadi al atash ini atashnya ke ju' ya, bukan ke irhaq. Kemudian wal ikrohu, apa itu? Ikrohu itu apa? Saan, Paksaan, Maksaan. Paksaan. dipaksa untuk makan. Itu boleh nggak berdosa. Kemudian al-awalu as-safaru al-mubihu. As-safaru al-awalu kenapa Rafa? awalu karena dia mubtada, Kepada As-safaru kenapa Rafa? karena dia kobar, Kobar. Ya, al-mubihu kenapa Rafa? ihu, al-mubihu, itu sifat dari Sifat Sifat dari Dari as-safaru. as-safaru. Oke. Lil sama-sama fitri. al. Fitri kenapa? al-fatri karena ada li, Biarkan Jar ali. majrur. Wa Li. Jar. as-safaru. Safaru kenapa safaru? as-safaru karena dia mubtada, Dan kobar. Mutada. Kobar. 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 Dua Kobar dari mutada. dua. Safaru kobar. sifat dari huwa, Nah, at-tawilu kenapa Rafa? Sifat atau sifat dari as-safaru. safaru, Alladzi yubihu. Yubihu fi'il mudhari'nya Rafa kenapa? Karena tidak ada yang baik, menjazmkan dan Betul, tidak ada menasabkan dan menasabkan. menjazmkan. Baik. Menjazmkan. Orang kosro kenapa nasab? Aku lebih dari yubi. Terus as-sholati kenapa jar? as-sholati itu mudhof ilaih, Baik. Al-rubaiyati kenapa jar? Mudof ilaih. Salah. Sifat. sebagai sifat Sifat dari Ya, sama-sama al ya Pak. as-sholati. Ya. sholati. Oke, sama-sama Anas ya. Ya, Sama sama Allah Ustaz. sama-sama. Iya, Kadang kalau saya suka salah nih Pak nih kalau nggak teliti kadang suka salah di situ.
Jadi Kenapa? mu'an sama mu'anas ya Pak. Ya, Iya. sifat harus sama kan? Ya, Oke. Jadi kosro tadi kan nasab karena menjadi maf'ul bih kan? ya. Nah, sekarang pertanyaannya yubihu itu mafa'ilnya mana? Kan Yubiu. fa'ilnya dari tadi yubihu dari tadi Kayaknya mana? Mustatir. tersimpan ya Pak. Ya? Mustatir ya Pak. Apa yang Mustatir mustatir? bukan. Dhamir Huwa. apa? Huwa. Huwa. Oke. Wah, Wah. Oh, dhamir huwa ya mustatir. Baik. Kemudian berikutnya. Ini washtaratul jumhuru dan seterusnya jumlahnya jumlah apa? istaroto, Taruh jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Oke, jumlah fi'liyah. Fi'ilnya itu isyaratnya fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madhi. Fa'ilnya mana? Tadi. Jumhuru. Al-jumhur. Baik. jumhur, Ayun syi'a. Yun syi'a itu fi'il apa isim? Fi'il yunsi'a, mudhari. mudorik, Goreng. Nasab atau rafa atau jazm? Yun syi'a. Nasab. disebabkan oleh an, Oleh an. Dinasabkan oleh an. Baik. As-safara kenapa nasab? karena Karena maf'ul dia bih, maf'ul bih dari yun. Qobla kenapa nasab? qabla zorof, Karena dia dorof. Tulu'i kenapa jar? karena Dofilai. dia pilih Dhofele dari dari Qabla. qabla, qobla. Al-fajri kenapa jar? al-fajri, Dofilai. pilih Dhofele dari dari Tulu'i. tulu'i. Oke. Sekarang tadi ini as-safara maf'ul bi. Ini dzaraf, ini mudhaf ilaih, ini juga mudhaf ilaih. Lantas fa'ilnya yunshi'a mana? fa'il Fa'ilnya yusi. yus, Tu. yus, Ya. Dia yunsi'a, tersimpan ya Pak. Huwa. Apa yang Dari terjemah? Wah. Huwa. Mustatir. Ya, Mustatir. betul. Mustatir huwa. Baik, wa in syara'a. wa Innya, innya, insyaallah, innya ini in apa? In yang menasobkan Pak. Sama kan Bukan, samaan ya Pak. bukan. Nah, Itu nasab. innya in harus syarat. Oh, saya pikir menasobkan. Sebab akibat. Kalau menasabkan itu an, bukan in. Saya pikir sama. Beda. Oh, bunyinya udah beda. Iya, iya. An sama in. Saya pikiran saya ke sana, makanya saya kasih fathah gitu Pak. Makanya kadang nggak pas. Bukan. Pas kebetulan. In itu syarat, harus Syarat. jazm, harus syarat. syarat, Jadi syara'a itu fi'il apa? Fi'il syara'ah, madi. madi, Fi'il madhi. Mabni itu huruf. Mabni. mabni, madi, Mabni apa syara'a? Mabni fathah. mabni fathah, Oke. Ada mahalnya nggak? Pakai punya mahal nggak? Pakai Enggak. mahal nggak? Tidak ada Tidak? mahal. Tidak. Tidak ada? enggak, Oke. Tidak ada. Sekarang saya mau tanya lagi. In tadi harf apa namanya? harf syarat, Sarf. Syarat. Harf syarat tapi yang menjazmkan berapa fi'il yang dijazmkan tadi? satu, Lazimkan. ada dua apa Kan, satu ya? kan gini, yang menjazmkan tuh ada yang menjazmkan satu Yang satu fi'il, ya, ada yang satu fi'il, ada yang dua fi'il dua sekaligus. fi'il. Kenapa kok bisa dua? Karena yang dua itu maksudnya adalah yang pertama sebagai fi'il syarat, yang kedua sebagai jawab syarat. Jawab syarat. Oke, punya sebab dan akibat. Sekarang in di sini syara'a ya, syara'a tadi fi'il madhi, mabni fathah, punya mahal atau tidak? Tidak. Tidak, Pak. Punya. Mahalnya mahal jazm karena sebagai fi'il syarat. Oh, mahal jazm. Mahal jazm. Fi'il syarat. Kalau fi'il mudhari kan mahal jazm. Karena ini fi'il madhi, ya apa namanya? Bukannya Karena ini fi'il ada madhi. fee dia, Pak. Kenapa? Bukannya dia harus ada fee gitu, Pak. Fee-nya di mana? Enggak, kalau ada syarat itu kan ada fee, enggak, Pak? Fa, bukan fee. Pak ya. Pak jawab itu namanya. Pak jawab itu ada kalau jawabnya bukan fi'il madhi dan bukan fi'il mudhari. Sekarang kalau ini kan sebagai sebab nih. Akibatnya mana? Jawabnya mana? Wa insyaallah fis saumi. Jawab syaratnya mana? Coba silakan dicari. Jawab syarat nata. Kan fi'il syaratnya syara'a. Terus jawabnya mana? Jawabnya sum ta'arudu.
Ta'arodo. Tari ada fa nggak di Aftaro. situ? Aftaro ya Pak. Setelahnya in ada fa nggak? Enggak. Nah, kalau nggak ada fa berarti jawab syarat itu nggak perlu fa. Kalau jawabnya itu fi'il madhi atau fi'il mudhari yang langsung. Jadi jawab syaratnya adalah Ta'arodo tuh. So, apa sih artinya sih Pak? fi'il Lain syaratnya sih. syara. Nah, Bes- khobarnya adalah fi'il asfara tadi barusan tadi disebut dulu dia. Ya, aktoro ya. Jawab syaratnya adalah asfara. Akoro. Itu aja. Aftoro. Asfara wa qadha. Ta'arodo. Oke. Turun. Wa in syara'a fi sumi tsumma ta'arrada itu fi'il apa? Torodo. Fi'il Ilmadi. Madi. Berarti fa'ilnya mana? Tersembunyi. Apa yang Tersembunyi. tersembunyi? Wah. Wah. Oke. Masyakotin kenapa jar? Apa? Asakotin. Masyakotin kenapa jar? Kotin. Biar maju ada li. Li. Syadidatin kenapa jar? Sadidatin. Syadidat. Karena dia ini Sifat sifat dari 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 kotin. kotin. Masyakotin. Aftara wa qadha. Aftara fi'il apa? Ilmadi. Aftoro Madi. Qadha fi'il apa? Ilmadi. Kodo Madi. Mustatir juga ya. Ya, mustatir. Fa'ilnya mustatir huwa ya. Kalau Iya. aftara itu pola berapa huruf? Kalau 3 aftara itu huruf. berapa huruf? Toro. Af'ala. Berapa? 3 huruf. 3 Tiga huruf. huruf. Af'ala. Kalau aftara yang 4 dong. Aftoro. Af'ala. Oh, yang 4. Aftoro. Kan tambahnya 1. Alif. Iya. Hamzah. Hamzah. Apa tambahnya? Hamzah. Hamzah. Hamzah atau alif? Hamzah. Alif atau Hamzah. Hamzah? Hamzah. Oke, Hamzah. Hamzah ya. Oke, sekarang dari depan ya. Jadi boleh boleh untuk tidak berpuasa untuk beberapa alasan. Yang pertama adalah karena alasan bepergian. Kedua karena Bepergian. sakit. Yang Sakit. kedua hamil dan menyusui. Menyusui. Yang Tua berikutnya renta. karena sudah lanjut usia. Kemudian yang berikutnya Terasa karena lapar dan haus. ya, sangat haus dan sangat lapar. Sangat lapar dan sangat haus. Dan yang terakhir adalah karena dalam paksaan. Nah, untuk dari sekian poin itu yang dibahas satu poin per satu poin. Al-awalu yang pertama, as-safarul mubihu lil fitri was-safarul tawilu alladhi Pertama, yubihu safar qasra yang as-salat membolehkan berbuka. adalah Dia bepergian jauh. bepergian jauh yang sudah membolehkan sholat qasar. Dibolehkan mengkosor sholat. Artinya kalau sholat qasar itu sudah boleh, berarti boleh untuk tidak berpuasa. Kalau jaraknya itu sholat qasar aja nggak boleh, berarti nggak boleh berbuka puasa atau nggak boleh tidak puasa. Jadi patokannya boleh sholat qasar apa enggak? Iya. Bukan pergi ke mall dekat rumah gitu, bukan. Ke minimarket dekat rumah, bukan itu. Ya. Bukan itu bukan pergi, bukan safar. Safar yang boleh untuk tidak berpuasa adalah safar yang membolehkan untuk Kosor. boleh untuk sholat qasar. Sekarang Sholat. kalau ditanya lagi, sholat qasar itu baru boleh berapa jauh perjalanannya? 85 kilo. Kurang dikit ya kalau versi hitungannya Syekh Wahbah Zuhaili yang pengarang kitab yang sedang kita baca itu 88,9. Hampir 90. 89 bukan lah. Jangan 90. 89. 89 kilometer. Jadi kalau kurang dari itu ya nggak wajib. Tidak boleh membatalkan. Tidak boleh untuk
tidak berpuasa dengan alasan safar. Nah, eh, kemudian tata caranya bagaimana ternyata? Washtaratul jumhuru ayyun syi'as safaru qabla tulu'il fajri. Mayoritas ulama mensyaratkan Mensyaratkan untuk bolehnya memulai tidak safar, puasa di hari itu. Untuk memulai boleh. safar Ya, untuk sesudah misalkan terbitnya fajar. Terbit. sebelum. Sebelum Ya, jadi sebelum terbitnya fajar. mayoritas ulama Belum terbit. menambahkan syarat. Jadi Sebelum terbit berangkat fajar. keluar dari rumah itu harus sebelum subuh. Nah, kalau keluar rumahnya udah jam 7, jam 6, jam 7, hari itu wajib puasa. Oh iya kan subuhnya udah dikerjakan dulu. Ya, jadi ini jumhur ya, pendapat mayoritas begitu. Pendapat kebanyakan ulama mengatakan ada penambahan syarat ketika di hari itu, katakanlah hari ini ya, hari ini kita bepergian, mau pergi jauh, ya, melebihi 100 kilo lah. Kemudian kita pengennya hari ini nggak puasa nih, takut kelelahan di jalan. Ya, maka boleh atau tidaknya itu tergantung berangkatnya. Kalau berangkatnya sebelum subuh, maka boleh. Tapi kalau berangkatnya itu sudah subuh, maka di hari ini kita nggak boleh. Jadi malam harinya wajib niat. Kemudian ya kalau sahur ya ikut sahur gitu kan. Karena berangkatnya udah subuh. Udah siang. Berangkatnya udah subuh. Jadi tidak boleh untuk tidak berpuasa. Puasa. Harus puasa. Harus Betul. niat puasa dari malam dan harus memulainya dengan puasa dan nggak boleh membatalkan kecuali ternyata di tengah jalan lelah betul dan mungkin agak pusing-pusing karena kurang minum, dehidrasi. Nah, baru di situ boleh untuk tidak berpuasa, tapi alasannya bukan karena safar, bukan karena bepergiannya, karena bepergiannya sudah nggak boleh dipakai alasan karena berangkatnya setelah subuh. Udah siang. Nah, jadi alasan kenapa boleh untuk makan minum, padahal dia berangkatnya itu setelah subuh, alasannya adalah karena lima syaqqatin syadidatin. Karena ada kesulitan yang sangat luar biasa. Ada kejadian yang sangat luar biasa. Mungkin tadi itu sangat lapar banget atau haus sekali. Kalau nggak segera minum bisa pening pusing gitu kan. Nah, itu baru boleh. Tapi alasannya karena masyaqqah, karena ada kesulitan, bukan karena safarnya. Tapi itu pendapat mayoritas ya. Nanti ada yang berpendapat boleh nggak apa-apa keluarnya habis zuhur pun nggak apa-apa. Dan nanti dalam pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau misalkan kita mau pergi ke luar negeri, misalnya, pesawatnya itu pagi jam 9 gitu kan. Padahal hari ini niatnya nggak puasa, pengennya nggak puasa gitu kan. Ya ke bandaranya sebelum subuh, berangkat ke bandara sebelum guys nggak usah ikut sahur. Bandaranya sebelum subuh ya, Pak? Ya ke bandaranya sebelum. Yang penting keluar dari rumah, keluar dari kompleknya, keluar dari apa ya, kelurahan lah ya. Keluar dari situ, kemudian menuju ke bandara. Habis ke bandara, sudah nyampe bandara kan sholat subuh tuh. Ya, Habis sholat subuh ngopi tuh di bandara. Boleh. Ya, boleh. sarapan. Sarapan di bandara. Nggak apa-apa. Karena berangkat dari rumahnya sebelum subuh. Kalau di luar negeri lagi itu Pak, lagi safar gitu Pak, boleh nggak puasa Pak? Kan sudah berangkat dari rumah udah jauh. Yang batasan nginepnya itu 3 hari. Jadi meskipun kita pergi sejauh mata memandang, tapi kalau kemudian kita mampir nginep 3 hari atau kalau sudah 3 kali 24 jam, meskipun kita jauh dari rumah, itu kita sudah dianggap mukim, nggak boleh Jadi puasa, harus nggak wajibkan. boleh Jadi kita nggak boleh puasa, mengkodok lagi Pak, mengkodok sholat lagi setelah 3 hari Pak. bukan mengkodok istilahnya.
Kalau kosor. masih Emang kosong. kosong, Mm-mm. jadi nggak boleh tidak berpuasa, nggak boleh sholat kosong. Tapi kalau sudah apa namanya, kalau masih 1, 2, 3 hari itu boleh kosor. Kemudian puasanya boleh nggak puasa, gitu kan? Mm-mm. Tapi catatannya eh, asalkan memang dari awal niat nginepnya sebenarnya tidak nginep lebih dari 3 hari. Maksudnya Ya. gitu. Kalau misalkan udah dari awal mau berangkat niatnya mau nginep seminggu, begitu nyampe tempat, begitu kita taruh tas sudah nggak boleh lagi kosor, Oh, sudah nggak boleh lagi untuk tidak berpuasa karena oh, kita niatnya sudah book, karena misalnya nginep di hotel, booking hotelnya sudah melewati 3 hari. Oh, udah seminggu. Nah, tapi kalau cuma nginepnya 3 hari persis atau cuma 2 hari, maka selama di sana, selama di nginep itu kosor terus juga nggak apa-apa. Tidak berpuasa juga tidak dosa karena belum mukim. Karena masih capek-capek pegel loh, orang perjalanan jauh itu pegel. Nah, terus apa namanya? Tapi kalau sudah niat nginepnya mau seminggu, begitu nyampe. Jadi yang boleh itu cuma dalam OTW-nya aja ya, on the way-nya aja. Begitu Ya. sudah nyampe, karena niatnya sudah niat mukim. Nah, Oh, karena benar. lebih dari 3 kali 24 jam, ya nggak bisa kosong. Jadi Pak, tergantung niatnya. mau tanya, bagaimana kalau dalam keadaan eh, tidak berpuasa itu kan sudah niat ya tidak berpuasa, tapi jima di siang hari pada saat bulan Ramadan kan itu Pak, Nggak bagaimana apa-apa. itu? Oh nggak Kan, apa-apa. kan, kan sudah nggak puasa. Ya soalnya ada pertanyaan dulu dari teman saya, kebetulan suaminya itu bepergian ke luar negeri. Jadi Hmm. supaya dia karena udah mungkin udah kebelet gitu ya, istrinya Hmm. disuruh datang dari Bandung. Jadi Hmm. istrinya itu termasuk musafir juga, ketemunya Hmm. di Jakarta. Itu Hmm. bagaimana Pak? Iya, jadi ini, Boleh. jadi gini loh, yang kena kena apa namanya, kena kafarat puasa Kafar. Ya, dari dua ya. bulan Kenapa? berturut-turut itu, dari puasa nggak dibatalkan dulu langsung, itu yang nggak boleh. Hmm, Kalau dibatalkan dulu, ya. apalagi pembatalan, yang penting batalnya puasa bukan karena begituan, Hmm, minum dulu atau makan dulu itu nggak apa-apa. hmm. Nah, tapi kalau begitu nggak, belum apa ya istilahnya, Belum puasa membatalkan. belum dibatalkan langsung, nah itu yang nggak boleh, itu yang kena kafarat. Tapi Apa? dianya udah memesan supaya istrinya kamu nggak usah puasa, datang ke Jakarta gitu, Pak Ustadz. Ini kan safar, Nggak apa-apa ya ya. ini kan safar, Ya safar itu saya kan karena boleh. awal belum belum bisa menjawab waktu itu Hmm. banyak bertanya masih belum jawabannya Hmm. belum puas baru sekarang dengan Bapak tanya Hmm. lagi. Bandung Bandung Alhamdulillah ya. Bandung Jakarta itu berapa kilo? Bandung Jakarta berapa ya? Lebih 200 100 ya? Oh, kalau ada sudah lebih 100 Pak. lebih Iya. 100 ya aman. Hmm. Aman. Ya kan, karena saya juga belum pernah ke Bandung. Jadi jadi nggak tahu jaraknya berapa kilo. Oh, Jadi ya itu apa namanya? Pokoknya kalau sudah melebihi jarak kosor ya aman. Aman, dan nginepnya memang niatnya nggak, bukan lebih dari 3 hari. Tuh. Jadi kuncinya itu ya, mau nginepnya berapa hari itu kuncinya. Jadi mukim itu batasannya adalah di atas 3 kali 24 jam. Di atas 3 kali 24 jam. Itu yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, Hambali itu 3 kali 24 jam. hmm. Tapi kalau siapa namanya mazhab Hanafi itu kalau nggak salah 14 hari. Kalau mazhab Maliki itu 20 kali sholat fardu, berarti 4 hari. Jadi macam-macam pendapatnya ya. Tapi yang paling pendek itu 3 hari. Pendapat Syafi'i, mazhab Syafi'i 3 hari. kalau kita singgah-singgah bagaimana Pak? Ya Umpamanya singgah itu mau berapa hari singgahnya?
Umpamanya kita ini berangkat ke Jawa, ke Jogja, kita nginep di Jogja 2 malam, Nggak terus apa-apa, nginep lagi di Surabaya 2 malam. nggak apa-apa, Itu nggak apakah? apa-apa. Enggak, berarti itu masih safar terus itu. Yang penting Oh, nggak sampai 3 hari. Nanti hmm, misalkan nih di Jogja nginepnya 3 hari setengah, ya berarti niatnya sudah oke. hmm, Begitu nyampe di Jogja udah nggak boleh. Langsung Tergantung, sholat. tergantung mau katakanlah semuanya pakai ini ya, pesan hotel misalkan. Di Jogja pesan hotelnya 4 hari, begitu nyampe udah nggak boleh. hmm, Tapi kalau pesannya nggak sampai lebih 3 hari, pesannya persis 2 hari, 3 hari, 3 hari, ya selama nginep, selama dalam perjalanan, selama mampir itu nggak apa-apa semua. Apa hmm. namanya? Boleh, boleh apa namanya? Boleh untuk Kosor sholatnya. boleh, apa-apa. Terus boleh. Yang penting nggak nyampe melewat. Nah, terus bagaimana kalau begini? Eh, apa namanya? Nginepnya itu masih nggak tahu mau berapa hari. Tergantung urusannya kelar apa tidak kan gitu kan? Ya. Maka seperti itu pun masih boleh sampai 3 hari. Jadi mau kemana nih? Mau katakan tadi kamu mau ke Jogja. Mau berapa hari? Saya nggak tahu. Yang penting urusan kelar selesai pergi. Ternyata nggak kelar-kelar. 1 hari nggak selesai, 2 hari nggak selesai, 3 hari nggak selesai. Maka selama 1, 2, 3 hari itu boleh untuk kosor. Karena belum belum ditentukan mau berapa hari. Kalau sudah ditentukan dari awal booking hotelnya 4 hari, begitu nyampe udah nggak boleh. Kalau hari Karena keempat belum selesai, Pak, masih boleh ya, kosor. kenapa? Kalau hari keempat belum selesai, masih boleh kosor. Enggak. Nggak Kalau boleh, Batasannya kan orang 3. batasnya 3. tiga Jadi, aja. Kalau jadi kita kalau pakai, umpamanya kita pulang kampung, Pak, niatnya seminggu, berarti nggak boleh dikosor dari awal, Pak. iya, Lamanya dikosor. Namanya iya dikosor kan tiga udah hari. niat, Salah. Saya saya kan waktu udah niat. berangkat haji dulu, Pak, tahun Ya. 2001, Mhm. eh, ada bapak-bapak yang berini bahwa katanya selama kita di Mekah itu boleh kosor kecuali kalau kita berjamaah dengan mukimin katanya gitu. Hmm. Ya, yang saya tahu nggak boleh kalau sudah Boleh. lebih dari 3 hari. Kan di Makkah kan bisa sebulan kan? Iya. Bisa sebulan di Madinah 8 hari kan? Makanya berselisih paham dengan pembimbing kita waktu itu. Nah, karena 8 hari itu kan untuk Arba'in tuh. Di Ya. Madinah Arba'in 8 hari. Di sisanya dari 40 hari berarti 30 hari lebih, 31 sampai 32 hari itu di Makkah itu. Sebulan penuh full itu di Mekah. Nah, gimana mau kosor terus? Ya, itu mungkin pendapat dari anu ya, pendapat mazhab Zohiri ya. Mazhab Hmm. Zohiri itu nggak pakai batas. Bahkan Oh. kilometer pun nggak pakai batas. Jadi Hmm. pergi ke pasar itu dekat rumah itu juga sudah safar. Hmm. Itu kalau mazhab Zohiri itu begitu, nggak pakai batas karena alasannya di Al-Quran nggak ada batasan. Ya, Al-Quran tuh nggak ada batasan. Yang penting bepergian. Jadi pergi kemana aja itu boleh. Sama Hmm. ada Zahiri. Oke. Zahiri. Ya, Daud Al-Zahiri. Makanya julukannya Zahiri karena pendapatnya itu hanya berpijak pada zohir dari Zahir. dia Oh. tekstual ya. Zohirnya ayat, zohirnya hadis. Gitu. Hmm. Tekstual. Ya, Quran nggak pakai batas ya udah ngapain kita pakai batas-batas gitu. Padahal Hmm. dulunya itu apa namanya pencetus mazhab Zahiri itu tadinya bermadzhab Syafi'i. Tadinya ya, tadinya. Itu menghilangkan apa namanya nggak perlu pakai jarak tempuh sekian kilometer, pokoknya keluar rumah safar gitu. Gimana kalau seandainya di perjalanan itu kan macet suka tuh Pak Ustadz. Hmm. Macet kita terpaksa harus sholat di kendaraan gitu. Ya nggak Apakah apa-apa. sholatnya dikosor? Oh jangan, kan Hmm. gini ya, itu kosor itu kan harus perjalanannya jauh ya kan. Kalau perjalanannya cuma dari rumah ke kantor gitu ya berapa kilo sih kan gitu ya.
hanya Iya. kondisinya lagi macet aja. Maka eh, yang bisa dilakukan adalah misalkan dari Bogor ya, cepat-cepat pulang dengan harapan nanti sholat asarnya di rumah. Ternyata nyampe jalan macet total, nggak Iya. bergerak gitu. Mau minggir nggak bisa, karena udah di tengah jalan di jalur cepat. Turun nggak bisa. Turun nggak bisa, nyetir sendiri pulang kan, nyetir sendiri, terus mau ke pinggir kanan nggak bisa, pinggir kiri nggak bisa, maju mundur nggak bisa, pokoknya terjebak di tengah. Jadi ya di situ harus sholat di kendaraan. Sekarang. Sholat di kendaraan, ya tinggal nanti kita pakai pendapat siapa nih. Kalau pakai mazhab Hanafi ya sudah sah, sudah selesai. Tapi kalau pendapat Syafi'i, sholat di kendaraan itu dianggap sebagai sholat hormat waktu. Nanti Hanya ulang lagi untuk, di rumahnya. ya nanti kalau sudah dalam posisi yang sudah sempurna, diulang. Namanya i'adah, mengulangi sholat. Jadi sholat yang kondisi gerakannya kan nggak sempurna. Iya. Jadi itu nanti diulang kembali, disempurnakan ya. Jadi sudah dihitung sholat, cuma disempurnakan, diulangi kembali. Nah, apa fungsinya? Fungsinya kalau dalam pemahaman mazhab Syafi'i itu, fungsinya sholat hormat waktu itu adalah kalau seandainya setelah hormat waktu kemudian kita nggak dikasih umur, maka kita itu sudah dianggap sholat. Kita nggak punya utang sholat. Hmm. Gitu. Sebelum kita menyempurnakan, tapi umurnya nggak nyampe, maka itu kita sudah dihitung untuk sudah Sholat. tidak sudah dihitung. Itu fungsi hormat waktu. Atau yang nggak bisa kalau kayak itu ya, sholat jamaah yang nggak bisa karena zuhurnya sudah kan, zuhurnya sudah karena tadi dengan harapan asar itu kejar itu di rumah, ternyata macet total. Ya, satu-satunya jalan ya cuma tadi hormat. Sholat di kendaraan ala Hanafi atau sholat hormat waktu ala Syafi'i. Kalau hormat waktu itu hanya menghormati waktu aja, dipakai ya gerakan sebisanya di kendaraan. Di situ nanti setelah sempurna, kita lokasinya sholat sempurna, semuanya sempurna, maka kita mengulang atau i'adah namanya. Kalau beda waktu Pak Ustadz, kalau kita tiba-tiba Apa? datang sudah Nggak Isya, apa-apa, sudah sebentar, nggak sudah apa-apa. Isya, Lewat nggak waktunya. apa-apa. I'adah itu Ya sama udah lewat seperti waktunya. i'adah Oh itu nggak apa. sama seperti qadha. Hmm. Qadha itu tidak harus di waktu aslinya. Hmm. Misalkan nih, seperti orang sholat subuh kebablasan, saking capeknya kebablasan bangunnya jam 7. Ya sudah, mengkodok subuh ya ketika sudah bangun itu jam 7, jam 9 silahkan. Nggak harus nunggu subuh besoknya. Ya. Nah, kalau nunggu subuh besoknya di waktu aslinya, ya pertanyaannya lagi-lagi, memang yakin masih punya umur sampai besok? Iya. Nah itu makanya harus segera. Maksudnya segera itu Punya ya tadi utang. itu. Iya, biar Yakin. kalau sudah kodok atau mengulang itu sudah tidak terikat dengan waktu asli. Yang penting harus bayar utang. Karena ini sudah jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo, ya kapan aja bisa. Secepatnya kalau bisa. Oke, Ya. ini sudah. Terus ini tadi ya kasusnya tadi. Ya. Hafuzna. Kalau yang pertama langsung dua langsung ke 9. Nggak ada Iya. masalah ya. Karena memang eh, tidak ada kaidah yang lain yang bisa dipakai dan itu sudah habis. Nah, beda dengan yang kedua. Karena yang kedua ini ternyata setelah proses kaidah dua, ternyata wawu itu kejadian jatuh setelah kasroh. Karena jatuh setelah kasroh, berarti wawunya harus diganti ya dulu sebelum dibuang. Hmm. Saya nggak baca. Jadi seperti yang tadi kita bicarakan bahwa kenapa perlu kaidah 9 toh ujung-ujungnya juga dibuang gitu kan? Wawu mati ketemu zai mati kan dibuang jadi tufisnya juga. Kenapa Iya. harus pakai iya?
biar nanti kalau mundur satu langkah itu yang dapat adalah ya. Seandainya misalkan ini kan sukunnya za ini kan karena ada non. Seandainya Iya. nggak ada non kan tufizu kan gitu. Hmm. Nah, jadi jangan sampai ketika mundur tuh masih tufizu. Nah, berarti karena ada satu kaidah yang dilompat. Oke. Nah, ada pertanyaan? Eh, Udah paham kan? Salah, Pak. Insya Allah. Oh, ya harus pede begitu insya Allah. Iya. Ayat berapa sekarang? Ayat 147. 48. 47. 47 ya. atau 8? 7. 47. Gitu ya. Oke. Minal mumtarin. Ada satu kotak itu mumtarin. Mumtarin itu artinya orang-orang yang ragu-ragu. Mumtarin Orang-orang ya, yang ragu. orang yang Ragu. Takunan. mumtariin asalnya. Oke, sekarang Riin. saya mau tanya dulu. Fi'il mudhari itu fi'il yang mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab. Bisa nggak fi'il mudhari berubah menjadi mabni? Bisa. Bisa. Kapan fi'il mudhari bisa mabni dan mabninya apa saja? Bisa mabni kalau dia Ada berapa dulu yang menyebabkan fi'il mudhari mabni? mabni ada 3 ya, Pak. Apa saja? Mabni domah. Nggak Domah. penyebab mabninya, penyebab mabninya. Penyebab mabninya. Ya, Bab mabni. Apa ya? penyebab mabninya itu ada berapa tadi? Ada 3. Apa saja bisa nggak sebutkan 3 itu? Ini fi'il mabni Bukan, domah bukan itu yang ditanyakan. apa? Kan, Yang kan menyebabkannya. ya penyebab mabninya ada berapa? Bukan mabninya apa, mabni ini bukan. Tapi Berhubungan dengan waw jama ya, Pak? Ada 3 mabni Berhubungan dengan waw jama ya, Pak? bukan, Mutaharok ah? bukan. huruf Kita tanya fi'il mudhari bukan fi'il madhi. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah satu-satunya fi'il yang mu'rab. mu'rab ya. Saya ulang. Dia bisa Fi'il mudhari itu adalah satu-satunya fi'il yang mu'rab. mu'rab. Nah, pertanyaannya, bisa nggak fi'il mudhari yang mu'rab itu berubah menjadi mabni? Jawabannya bisa. Bisa. Pertanyaan berikutnya, apa penyebab fi'il mudhari itu mabni? Kan mu'rab kok bisa jadi mabni itu apa penyebabnya? Penyebabnya ada 2. Ada nun apa Pak? Nun miswah sama nun tasdik ya, Pak? Taukid. Nah, itu penyebabnya. Ya. Jadi penyebab mabninya fi'il mudhari itu ada 2. Yang pertama ditambahkan nun niswah, yang kedua nun taukid. Nun taukid itu ada berapa? Nun taukid itu ada berapa macam? Nun taukid. Ada berapa? Itu bukan yang menjadikan dia menjadi fathah gitu, Pak. Ya, nun taukid ada berapa? Nun taukid. Lupa lagi. Udah lama. Ayo sama-sama cari filenya. Nun taukid.
Taukid ada. Ayo apa? Hmm? Sudah pernah dikasih catatan belum? Udah Tentang pernah, tapi udah lama lupa lagi, Pak. yang mana itu Pak catatannya Pak? Yang mana? Nun taukid yang tasdid ya, Pak ya? Itu, Pak. Sama Ini nun loh. taukid yang menggunakan sukun kan. Nih. Kayak gini udah belum? Fi'il mudhorik mabni. Yang Udah ada belum? belum ada itu Pak. Sudah. Film. Hah? Yang ada baru fi'il. Oh, ada Pak. Ada. Ada, Pak. Sudah pernah deh. Mabni. Sudah pernah, udah lama itu. Salam. Mabni fathah nun taukid. Fi'il Mabni. mudhari itu asalnya kan mu'rob, Ya. terus bisa berubah mabni. Apa yang menyebabkan? Ada berapa yang bisa menyebabkan fi'il mudhari itu mabni? Kedua, Yang bisa menyebabkan fi'il mudhari mabni itu ada dua. Bila dia bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Nah, bersambung dengan nun taukid. Nun taukid dan nun Nah, niswah. nun taukid itu ada dua, ada nun taukid sakilah yang Oh, bertasydid, ada yang non taukid khafifah yang pakai sukun. Sama-sama itu, sama-sama fathahnya nih. Yang tadinya yaftahu ya. Kemudian kalau yaftahu ada nun taukid yang sakilah maka bunyinya yaftahanna. Tahanna. Kalau yang khafifah yaftahan. Kalau nun taukidnya sakilah tasydid bunyinya yaftahanna. Kalau yang non taukid khafifah yang pakai sukun itu yaftahan. Itu apa namanya? Mabni fat. Saya ulang. Fi'il mudhari kalau bertemu dengan non taukid itu berubah dari mu'rab menjadi apa? mabni. Jadi, Mabni apa? Kalau bertemu dengan non taukid mabni apa? mabni. Mabni fathah Mabni itu. atau mabni dengan tanda nasab. Ya, mabni fathah atau mabni dengan tanda nasabnya. Nasabnya. Ini yang catatan ini betul-benar ada atau belum? Atau hilang? Udah ada, Pak. Yang fi'il Ada ya? mudhari Tapi mabni. Udah lama Kenapa? ini, Pak. Lupa lagi. Berapa tahun yang lalu ini? Ya, tahun Ya, lalu, Pak. tahun-tahun ya. Nah, jadi non taukid kalau ada Ya, non taukid ambilkan maka HP ibu mau moto ini. ya, HP jadi ibu di meja. non Di meja. taukid itu apa namanya menyebabkan fi'il mudhari'nya mabni fathah atau mabni sesuai dengan tanda nasabnya. Tanda nasabnya. Ya kan kita tahu fi'il mudhari itu kan ada 3 macam. Iya. Fi'il mudhari sahih akhir, ada mu'tal akhir, ada afal khamsah. Kata konsah. Nah, kalau fi'il mudhari'nya sahih akhir ya berarti mabninya mabni fathah kan gitu. Ini fathah ya. Kalau fi'il mudhari'nya itu fi'il mudhari afal khamsah maka mabninya mabni apa? Buang nun. Mabni membuang nun. Membuang nun. Membuang. Jadi kayak yaftahunna itu asalnya yaftahunanna gitu. Tahu ya, Pak. Yaftahunanna. Terus nunnya itu dihapus. Ya kan? Sebentar. Pakai ini ya. Yaftahunna. Kan asalnya ini kan dari yaftahuna. Ya. Terus ada ditambah nun di sini. Yaftahunanna. Nah, karena mabninya harus membuang nun atau sebagai tanda nasabnya membuang nun, maka wawu mati ketemu langsung dengan nun. Tasdid. Yaftahunna gitu kan. Yaftahunna. Yaftahunna. Karena wawu bertemu dengan wawu yang mati, yaitu nun tasdid itu, berarti wawunya harus dibuang menjadi yaftahunna. Tahunna. Nah, jadi seolah-olah ini kan berbeda katanya fi'il mudhari kalau bertemu dengan nun taukid mabni fathah. Ya. Oke, kan yaftahanna. Kenapa ini yaftahunna? Kenapa tidak yaftahanna? Kenapa? Karena
Dhammahnya itu untuk mewakili wawu yang dibuang. Hmm. Jadi sama mabni juga, cuman mabninya mabni membuang nun. Sesuai dengan tanda nasabnya ketika dia mu'rab. Oke. Bisa ya? Bisa nggak? Nah, Domanya sebagai apa, Pak? pengganti wawu. Pengganti waw. Mengganti Mewakili waw waw yang yang dibuang. dibuang. Kelihatan nggak? Maksudnya gini. Ini ya, ini bacanya apa? Ah, gini aja. Yang mana, Pak? Yang ini? Ya, tahunna. Ini dah. Belum kelihatan. Ya, tah. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Apa? Ya, Ya'lamu. Oke, ya'lamu ya. Ya'lamu ini kan kalau ditambah nun taukid, nun Ya'lamu. taukid menjadi apa? Ya'lamuna. Saya ulang. Saya mau tanya. Fi'il mudhari itu mabni atau mu'rab? Fi'il mudhari Rob. mu'rab. Asli. Rob. Kemudian kalau ditambah nun taukid, dia berubah menjadi mabni atau masih tetap mu'rab? Menjadi mabni. Jadi mabni. Mabni apa? Mabni sesuai tandanya. Tanda Nasabnya. nasabnya. Oke, mabni fathah atau menyesuaikan dengan tanda nasabnya. Nasabnya. Kalau ya'lamu dikasih nun taukid yang sakilah yang bertasydid maka bunyinya Ya'lamunna. saya ulang. Fi'il mudhari kalau ada nun taukid mabni apa? Mm-mm. Ya'lama. Fi'il mudhari kalau Mm-mm. ada nun taukid mabni apa? Mabni Mabni fathah. dengan Mabni sesuai fathah, dengan mabni fathah atau Mm-mm. sesuai dengan tandanya. Oke, Nasab. sekarang ya'lamu itu fi'il mudhari apa? Sahih akhir atau afalu khamsah? Sohih akhir. Sahih akhir. Sahih akhir itu kalau nasab pakai apa? Nah, nasab pakai fathah. Berarti mabni apa? Mabni Mabni fathah. fathah. Nah, gitu. Maksudnya. Saya ulang. Fi'il mudhari sahih akhir itu nasabnya pakai apa? Fathah. Fathah. Berarti Ah. kalau mabni, maka mabni. Mabni Fathah. fathah. Oke, sekarang kalau af'alul khamsah, kalau nasab pakai apa? Membuang nun. Maka membuang nun. Kalau Ya. bertemu dengan nun taukid, maka mabni apa? Mabni membuang nun. Nah, gitu maksudnya. Mm-mm. Mabni sesuai dengan tanda Dan nasabnya. nasab. Oke, sekarang ya'lamu ini fi'il mudhari apa? Sahih Sohih akhir. akhir. Sahih akhir. Baik, sekarang kalau dikasih nun taukid, maka bunyinya seperti apa? Ya'lama. Ya'lamanna. Mana. Ya'lamanna. Apa? Ya laman. Ya'lamanna. Oke. Ya, laman. Lamanna. Nah, itu loh yang dimaksud. Ya kan? Sekarang. Ya'lamu. Nah, ditambah nun taukid. Ya. Nah, ini kan ini Ya'lamunna. fi'il Ya'lamun. ini fi'il mudhari. Ya'lam. Fi'il mudhari'nya kan apa namanya? Sah. Af'al khamsah kan. Mm-mm. Jadi kalau ditulis gini. Ya, Menjadi ini ya lamun. aslinya dulu ya. Ya. Aslinya gini. Gini kan? Ya. Ya. Nah, terus ini kan masih nggak ada tanda mabninya kan? Nah, ini Ya. kan katanya harus mabni sesuai dengan tanda nasabnya. Berarti mabninya mabni apa? Membuang nun. Nah, Mabni. jadi membangun Ya. kan? Nih, dibuang Lamun. dulu. Dibuang, dibuang. Setelah dibuang, ternyata ada wawu, mati,
bertemu dengan nun yang tasdid, maka Ya. harus dibuang. Nah, udah jadi. Jadi Wawu dhammah itu mewakili wawu jamak yang dibuang, Dibuang. wawu dhamir yang dibuang. Gitu loh. wawu yang dibuang. Jadi sebenarnya nggak salah. Di dhammah itu nggak salah. Yang salah itu kalau dia sahih akhir itu baru salah. Tapi kalau dhammah berarti dia bukan sahih akhir tapi af'alul khamsah. Khamsah. Gimana? Bisa dipaham nggak? Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi ini Baca-baca lagi. mestinya kan gini. Ya, Ini kan apa namanya? ya fathah. lamana, ya lamuna. Kalau fathah yang seperti ini, kalau fathah ini mimnya fathah, berarti dia sahih akhir. Sahih akhir mabni fathah. Nah, kalau dhammah seperti ini, berarti dia af'alul Membuang nun. Mabni membuang nun. itu sama-sama nun taukid. Bisa dipaham? Ya, Ya. Pak. Oke, sekarang Baca lagi, Pak. ya memang harus berulang-ulang. Kalau enggak, lupa lagi. Ya, Datanya lupa yang lagi. baru, yang lama lupa. Nah, sekarang ini nih. Ini maksudnya ini ada yaftahu. Maksudnya contoh ini begini, kalau yaftahana berarti memang asalnya yaftahu. Sahih akhir. Kalau ada Ya. yaftahunna berarti ada ini mau apa namanya? Af'alul khamsah. Ya. Ya. Oke. Sudah kan? Ya. Nah, sekarang begini. Yaftahu itu artinya apa? Dia membuka. Bukan. Oke. Oke, sekarang gini. Yaftahu artinya membuka. Kalau kamu membuka apa? Ya, taftahu. Taftahu. Kalau taftahu ya kan? Kalau kamu jangan buka. La. La taftahu. Melanahi ayo. La taftahu. Jangan kamu buka, jangan. Jangan. Jangan membuang itu, membuang. Jangan, ayo, jangan. Menjazmkan. Taftahnya, taftah, Jadi la taftah, La. taftah. La tahun. La taftah. 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 Oke, saya ulang ya. Eh, taftahu ya. Taftahu. Kalau dikasih apa namanya? Jangan menjadi la Taftah. Tahu. Taftah. jazm. Ya, jazm ya. Sekarang taftahu kita kasih nun taukid. Bacanya menjadi Taftahanna. taftahanna. Karena apa? Taftahanna mabni Karena mabni fathah. fathah. Oke. Nah, Oke. Tadi taftahu dikasih nun taukid. Taftahu yang atas langsung dikasih lanahi jadinya taftahu menjadi Taftah. la taftah. Taftah. Oke, sekarang taftahanna kalau dikasih lanahi menjadi La taf. taftahan. ayo gimana bunyinya? La taftahan. Tahanna. Hah? Enggak. Taftah. La Sekarang saya mau Membuang. tanya. Fiil Mudhari. mudhari kalau dikasih nun taukid. Memang gini. Fiil mudhari itu aslinya mu'rab atau mabni?
Mudhari Mu'rob. itu mu'rob. Mu'rob. Kalau ada nun taukid, maka fi'il madhi itu masih mu'rob atau berubah jadi mabni? Mabni. Mabni kan? Ya, Ya. Mabni apa? mabni Kalau kasusnya ini, membunuh kasusnya Nun. ini mabni apa? Mabni fathah. di fathah. Oke. Mabni itu bisa berubah nggak? Mabni tidak. Ya Tidak bisa sudah. berubah. Jadi gini, la taftahanna tetap. Tetap ya. Oh. Namanya mabni itu nggak bisa berubah kok, malah dirubah. Dipikirkan untuk berubah. Dipikirin. Karena Dipikirin. ada Allah jadi mikir, Pak. Ya justru itu, karena mabni nggak usah dirubah. Jangan, apa namanya, jangan dirubah-rubah. Nah, jadi gini. Taftahu rafa kan? Ya. Ya, Karena tidak ada yang menasabkan dan menjazmkan. jazmkan. La taftah itu jazm karena dijazmkan oleh la nahi. Nahi. Oke, sekarang yang kedua. Taftahanna fi'il mudhari mabni fathah karena bersambung dengan non taukid. Taukid. Kalau ini La la taftahanni. taftahanna fi'il madhi mabni fathah karena bersambung dengan non taukid mahal jazm karena dijazmkan oleh la nahi. Gitu. Mahal jazm. Oh, mahal jazm. Iya. Jadi mabni fathah mahal jazm. Mahal jazm. Saya ulang. Yang atas. Taftahu fi'il mudhari Oh, di rafa akhir. karena Tidak tidak ada ada yang menasabkan menasabkan dan menjazmkan. La Jazmkan. taftah dikasih la nahi berarti ini fi'il mudhari'nya jazm Yang Jazm. menasabkan. karena dijazmkan oleh La. nahi. Sudah selesai. Sekarang taftahanna fi'il mudhari' apa ini? Mabni atau mu'rab? Mabni. Karena Mabni bertemu fathah. dengan Karena bertemu non dengan taukid. non taukid. Oke. Sekarang kalau la taftahanna fi'il Fi'il mudhari. mabni atau mu'rab? Mabni Mabni fathah. apa? Fathah Mabni karena fathah. bertemu Karena dengan Mahal jazm. karena bertemu Dengan nun dengan taukid. ya mabni fathah karena non bertemu taukid. dengan nun taukid tapi Nun taukid. Mahal. Mahal jazm. Nggak ada dia Karena- mahal. Nggak ada dia mahal. mahal jazm ya. Mahal jazm. Mahal Nih. jazm karena dijazmkan oleh Udah lah. mabni Oh. fathah mahal jazm. Mabni fathah. Mabni Mahal jazm. fathah mahal. Jazm. Nah, sekarang mabni fathah mahal jazm. Nah, coba. Nih, fala takunana coba kita lihat. Fala takunanna ya. Ada Kan nun asal taukid. kan asalnya kan takunu. Ya. Ya. Asalnya takunu. Kamu menjadi. Takunu kamu menjadi. Jadi. Karena ada non taukid maka menjadi takunanna. Kalau Nah, ditanya takunanna itu mabni atau mu'rab? mabni. Mabni Mabni apa? Mabni fathah. fathah. Karena Karena Ketemu dengan nun taukid. bertemu dengan non taukid punya mahal nggak? tidak. Tapi ada Punya tapi Mahal ada punya jazm. mahal ma ini Pak ya. jazm. Oh ya, Kenapa? mahal jazm. Karena Karena dijazmkan oleh Dijazmkan ma. oleh la. La nahi. Nah, tadi udah dikasih contoh kok, Mas. Ya, Oh, Iya. udah Iya, iya. muter-muter ke sana ya. Panjang banget ya. Taukid. Ya, jadi itu. Jadi kalau gini, pada takunan kita artikan aja deh. Iya. Oh, kalau gini sekilas ya, pada takunan artinya gimana? Kamu Sekali-kali kalian. kamu. maka kali Maka janganlah, ya, maka janganlah kalian jangan kalian kamu. janganlah Kamu sekali-kali. Kali-kali itu maksudnya sungguh-sungguh. janganlah Janganlah kamu benar-benar gitu kan. Janganlah kamu benar-benar atau sungguh-sungguh atau sekali-kali minal mumtarin bagian dari orang yang ragu. orang-orang yang ragu. Baik, sekarang Karin. itu kan takuna kan dari kana kan? Iya. Isimnya takuna mana? Isimnya takuna. Isim takuna. Isim. Isimnya Kana. takuna mana? Ayo, isimnya Al takuna. Tarim bukan? Mutalim. Isimnya takuna adalah mustatir anta. Oh iya. Satir antan.
Terus khobarnya takuna mana? Min al-mumtarina. Mumtarin. Syibhul jumlah minal mumtarin. Minal mumtarin. Mumtarin. Oke, sekarang ayat 147 ini. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ada berapa jumlah? 1, apa 2, apa 3, atau 4? Al-haqqu min rabbika. Ada 2. Jumlah ya Pak. Berapa? Ada 2 Dua. ya. Jumlah yang pertama mana, saya mana? Al-haqqu min Rabbika. Oke, jumlah kedua dari mana ke mana? Fala Wala takunanna takunanna minal mumtarin. Oke, sekarang yang pertama al-haqqu min rabbika jumlah apa? Jumlah ismiyah. ismiyah, Fala takunanna minal mumtarin jumlah apa? Jumlah filiyah. jumlah fi'liyah, Jumlah ismiyah. Fala taku. Kan kana itu kan fiil tapi hanya Oh iya, diperbantukan. Kan dari kana. Oh, Meskipun kelihatannya fiil tapi dia Iya, fiil yang hanya diperbantukan aja. ya, Bukan yang yang di kalimat Nah. inti. Gitu. Kan? Oke. Sekarang jumlah yang pertama katanya ismiyah kan? Mana Iya. mana mubtada'nya? al-haqqu Al-haqqu Mana khobarnya? min min rabbika. rabbika. Khobar apa namanya? Khobar sibu jumlah, Syibul jumlah. Jumlah. Sekarang jumlah kedua, fala takunanna minal mumtarin. Butuh isimnya. Tadi isimnya la takuna mana? tadi apa tadi Pak? mantap. Ah, Anta mustatir. mustatir. Mustatir, Terus khobarnya la takunanna mana? Minal Minal mumtarin. mumtarin. Oke, Sibu khobar, jumlah. khobar apa namanya? Bu jumlah. Oke, jadi Sibu jumlah. dalam satu ayat ini ada 2 jumlah. Jumlahnya ismiyah. Khobarnya sama-sama syibul Sibu jumlah. jumlah, Sibu jumlah. Yang depan mirrobika, yang kedua minal mumtarin. minal Sekarang mumtarin. saya mau tanya, kalau tadi mirrobika, syibul jumlahnya mahal apa? Mahal ropa. Mirrobika, syibul jumlahnya mahal apa? Maharopa Mahal rofa. Kalau minal mumtarin, syibul jumlahnya mahal apa? sama Mahal nasab. Mahal nasab, betul. Nasab ya. Nasab. Khobar karena takuna. dia kana ya Pak. Ya, Iya, kanan. itu nggak boleh lupa itu. Ya sudah. Gimana? Kita artikan sekali lagi al-haqqu mir rabbika. Artinya. Kebenaran dari Tuhan. Saran dari Tuhan. Loh. Oh begitu. Katanya sudah tahu mubtada khobar. Mubtada khobarnya sudah ketemu. Lah kok Tuhan. lempeng kayak coba. Al-haqqu mir rabbika gimana? Tadanya kan hal aku Dari kebenaran. Tuhan. Ya, ngartikannya sekarang. Dari Sekarang terapannya bagaimana? Sudah tahu nih mubtadanya, sudah tahu nih khobarnya. Cara menerjemahkan yang bagus gimana? Al-haqqu mir rabbika. Coba artinya. Kebenaran dari Tuhan. Datangnya dari Allah. Kebenaran itu. kebenaran kebenaran itu datang Kebenaran itu. itu. dari Allah. Kata-kata itu menunjukkan khobar gitu loh. To be itu kayak khobar. Kebenaran itu adalah dari Adalah Tuhan. datangnya dari Allah. Bisa itu boleh, adalah boleh, itu adalah juga boleh. Kebenaran itu adalah dari Tuhan. Dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan Janganlah kamu benar sekali-kali kamu menjadi bagian dari termasuk orang yang ragu. yang ragu. Menjadi orang yang ragu. Oke, ada pertanyaan? Ya Pak. Kalau tidak ada, sudah cukup? Cukup dulu, Pak. Banyak kantor ini, Pak. Ya, shadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Yang penting dikit-dikit tapi ini loh. Apa namanya? Ya, Berserap. nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Nggak usah cepat-cepat. Yang penting kan PR-nya sudah lumayan. Kan gitu. Sudah banyak yang benar daripada banyak yang salah. Kan gitu. Cara menerjemahkan tadi juga belum ini nih Pak. Jadi Ya, kalau dia pokoknya. ke kobar ada itu ya Pak ya. Terutama Kebenaran yang khobar yang ini yang murni ya, yang belum ada kana, belum ada. Itu terutama itu.
Al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu dari Tuhan. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Kebenaran adalah dari Tuhan. Boleh, silakan mau pilih yang itu saja boleh, itu adalah boleh, atau adalah juga sendiri juga. Yang penting mengindikasikan seperti ada tubi. Al-haqqu is, gitu ya. Ya. Oke. Silakan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah. Subhanakallahumma Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Pak Ustadz, Mbak Ani. Terima kasih Mbak Ani. Mbak Ani. Izin keluar. Ya. Terima kasih Mbak Ani. Ya, Mbak Ani. Yuk semuanya. Ya. Yuk. Rumah.